Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang rekan-rekan mahasiswa. Mohon izin bergabung, Pak. Silakan, Mas. Oke, kita lanjutkan untuk kelas higiene industri. Teman-teman semua, sehat semua? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah, semoga semua diberi kesehatan. Ya, kalau ada yang berhalangan, nanti di sesi acara saya rekod untuk teman-teman yang ketinggalan atau yang berhalangan. Oke, lanjut aja. Kita lanjutkan kelas higiene industri ya. Siang-siang, semoga masih tetap semangat ini. Oke, untuk ruang lingkup higiene lingkungan industri, kita masuk ke ruang lingkupnya ya. Kemudian deskripsi singkatnya, pokok bahasan ini menjelaskan tentang ruang lingkup higiene lingkungan industri. Ruang lingkup kegiatan higiene lingkungan industri terdiri atas antisipasi, pengenalan, evaluasi, dan pengendalian untuk meminimalkan potensi bahaya di tempat kerja. Nanti di bawah ada siklusnya, nanti bisa dilihat untuk siklus ruang lingkupnya. Dengan mengerti dan memahami ruang lingkup higiene industri, maka mahasiswa akan dapat menjelaskan dan menguraikan proses higiene lingkungan industri dengan metode AREC. AREC yang kemarin ya, Anticipation, Recognition, Evaluation, Control. Nanti di bawah ada siklusnya. Setelah ini, mahasiswa juga akan mendapatkan gambaran bagaimana cara memprediksi dan meminimalkan potensi bahaya di lingkungan industri. Pada akhir penyampaian materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan dan menjelaskan kembali ruang lingkup higiene lingkungan industri. Mudah, teman-teman pasti bisa menjelaskan lah. Setelah diberikan materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa dapat yang pertama, menjelaskan tentang ruang lingkup higiene lingkungan industri di tempat kerja. Jadi nanti harapan saya, Bapak-bapak, Mas-mas bisa menjelaskan tentang ruang lingkupnya tuh seperti apa sih. Kemudian yang kedua, menguraikan alur proses kegiatan higiene lingkungan industri di tempat kerja. Berbagai macam bahaya di lingkungan kerja dapat terjadi sebagai akibat proses produksi yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja dan masyarakat di sekitar industri. Ini ruang lingkupnya ya. Pencegahan bahaya yang dapat dilakukan pada proses produksi yaitu dengan menerapkan higiene lingkungan industri. Ruang lingkup kegiatan tersebut meliputi AREC tadi ya, antisipasi, pengenalan, evaluasi, dan pengendalian potensial bahaya di tempat kerja. Siklusnya seperti ini ya. Jadi antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan kontrol. Kontrol tadi disingkat dari
pengendalian potensial bahaya di tempat kerja. Itu kita singkat kontrol. Kemudian kita bahas, kemudian apa sih antisipasi itu apa? Antisipasi dilakukan untuk memprediksi potensi bahaya dan resiko di tempat kerja yang berasal dari semua faktor lingkungan dan aktivitas kerja. Antisipasi ini dilakukan pada tahap awal higiene industri di tempat kerja. Tujuan antisipasi apa? Tujuan antisipasi adalah untuk mengetahui potensi bahaya dan resiko, mempersiapkan tindakan yang perlu dilakukan sebelum memasuki area kerja dan memulai proses produksi, dan memperkecil kemungkinan resiko yang terjadi pada saat memasuki area pekerjaan atau suatu proses yang dijalankan. Jadi, seperti kita masuk ke daerah industri ya, kita harus memakai safety shoes. Yang pertama safety shoes, kemudian rompi yang ada fosfornya, kemudian helm kerja sesuai warna, itu standar keselamatan di industri. Hal yang penting dari antisipasi adalah informasi. Contohnya informasi terkait bangunan tempat kerja, mesin yang digunakan, proses kerja dari mesin, dan alat produksi. Kemudian bahan baku produksi yang digunakan, dan lain-lain. Jadi parameternya ada bermacam-macam, bisa dilihat di atas. Kemudian pengetahuan dan pengertian tentang potensi bahaya, stres kerja, dan riwayat kejadian sebelumnya di tempat kerja dapat dijadikan sebagai dasar antisipasi di tempat kerja. Jadi biasanya ada database atau di HRGA itu biasanya punya standarnya seperti apa, untuk stres kerja dan riwayat-riwayatnya itu biasanya tercatat. Selain itu, hasil penelitian, dokumen, perusahaan, dan survei lapangan adalah informasi awal yang dapat dikumpulkan dalam langkah antisipasi. Informasi yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis serta didiskusikan dengan pihak terkait, dan dari kegiatan tersebut, hasil antisipasi yaitu berupa daftar potensi bahaya dan resiko yang dapat dikelompokkan. Dikelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan jenis potensi bahaya, yang pertama, lokasi unit, yang kedua, kemudian yang selanjutnya kelompok pekerja atau berdasarkan pada tahapan proses produksi. Oke. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua, siklus yang kedua, pengenalan, recognition. Beberapa aktivitas dilakukan untuk mengenali suatu bahaya agar lebih terperinci dan komprehensif dengan menggunakan metode yang sistematis, sehingga dihasilkan suatu hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan pengenalan apa? Tujuannya untuk mengetahui karakteristik suatu bahaya secara menyeluruh, mengetahui sumber bahaya dan area yang beresiko, mengetahui proses kerja yang beresiko, dan mengetahui beberapa pekerja yang terpapar resiko bahaya. Tadi di pengenalan. Gampang ya, bisa diterima ya, teman-teman semua ya. Siapa? Ya, saya harap Bisa, Pak. ya materinya dengan bahasa yang kita sehari-hari sederhana, sehingga bisa diterima dengan lebih mudah. Kemudian pengenalan dilakukan dengan mempelajari setiap proses yang meliputi bahan-bahan baku, bahan pembantu, produk antara, bahan buangan, hasil produksi, hasil samping, sisa-sisa produksi, dan keadaan produksi serta peralatan bantu. Jadi semua raw material ya, dari raw material, bahan setengah jadi sampai bahan jadi, harus diperhatikan. Kemudian pengenalan potensi bahaya di tempat kerja dapat dilihat dengan menggunakan flowchart diagram proses produksi. Flowchart diagram proses dan operasi produksi berisi apa aja? Yang pertama, bahan baku, bahan pembantu, hasil antara,
sisa-sisa produksi, bahan buangan, hasil samping, dan hasil produksi. Yang kedua, kondisi operasi seperti suhu dan tekanan di parameter kimia fisika ya, nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, jumlah tenaga kerja. Kemudian yang keempat, teknologi pengendalian yang telah diterapkan dan alat pelindung diri yang tersedia. Baik, bila semua informasi tersedia menggunakan flowchart diagram, dilakukan walkthrough survey atau industrial higiene survey dengan cara berjalan melintasi tahap proses produksi, dimulai sejak bahan baku masuk sampai produk akhir dihasilkan, dikemas, dan masuk gudang. Jadi biasanya ada proses walkthrough survey. Itu apa, Pak? Itu merupakan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi paparan bahaya potensial yang ada di tempat kerja secara langsung. Biasanya dilakukan minimal 6 bulan sekali oleh safety officer. Safety officer ini nanti Bapak-bapak dan Mas-mas semua ini yang nanti akan menjadi safety officer. Kemudian perwakilan manajemen yang nggak berkaitan dengan teknik keselamatan, kemudian perwakilan pekerja dan security yang pasti ada trainingnya dan simulasi. C, siklus yang berikutnya, evaluasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan sampling dan mengukur bahaya dengan metode yang lebih spesifik. Evaluasi faktor bahaya lingkungan menilai secara kuantitatif tingkat faktor bahaya lingkungan dengan cara pengukuran, pengambilan contoh uji, pengujian, dan analisis laboratorium yang dilakukan dengan peralatan. Jadi dia lakukan proses secara kuantitatif. Kuantitatif itu kita ambil sampling ya. Kalau besok Bapak-bapak mau tugas akhir, pasti nanti bisa melakukan proses penelitian, yaitu kuantitatif atau kualitatif. Jadi ini evaluasi dilakukan secara kuantitatif. Metode dan prosedur standar yang hasilnya dapat mencerminkan tingkat keterpaparan dan permasalahan teknis yang diuji. Kemudian kita masuk ke manfaat evaluasi. Apa sih manfaatnya dengan siklus evaluasi itu? Yang pertama, mengetahui tingkat keterpaparan dari tenaga kerja dan adanya tenaga kerja yang terpapar pada suatu faktor bahaya yang melampaui nilai ambang batas (NAB). Kemudian yang kedua, mengetahui adanya potensi kecelakaan pada suatu alat produksi tanpa pengaman. Yang ketiga, mengetahui efektivitas alat penanggulangan. Yang keempat, membantu diagnosis penyakit akibat kerja. Jadi manfaatnya banyak ya dengan adanya proses di atas. Proses apa tadi namanya? Evaluasi ya, proses evaluasi. Proses yang ketiga dari 4 proses yang dirangkum: antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan kontrol. Kemudian tujuan evaluasi diantaranya adalah yang pertama, engineering surveillance, sebagai monitor keefektifan alat-alat penanggulangan untuk mengetahui kemampuan alat produksi dalam mengurangi faktor bahaya lingkungan. Engineering surveillance. Yang kedua, legal surveillance, sebagai inspeksi kondisi lingkungan untuk melihat penerapan undang-undang tentang higiene perusahaan. Yang pertama sisi teknik ya Pak ya, engineering. Yang kedua, proses dari sisi hukum, legal surveillance. Kemudian yang ketiga, epidemiologi dan penelitian medis. Nah, ini yang sedang populer kan, para epidemiolog di era COVID ini sedang
banyak diliput ya oleh media massa karena kaitannya dengan COVID, banyak para epidemiolog yang sekarang sedang diuji ini oleh komentar-komentar atau pendapatnya di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, epidemiologi dan penelitian medis. Digunakan untuk mengetahui kadar representatif kondisi lingkungan di mana tenaga kerja melakukan pekerjaan. Nah, ini ada contoh, mengukur kebisingan dengan sound level meter, pengukuran kadar debu partikel dengan menggunakan digital dust indikator, indikator debu. Kemudian melakukan pengukuran pencahayaan dengan menggunakan lux meter. Hasil dari pengukuran ini dibandingkan dengan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku, apakah melebihi nilai ambang batas atau tidak. Jadi penting ya untuk mengukur semua yang ada di tempat kerja, khususnya di industri. Jadi nilai ambang batasnya itu sudah ada. Kalau beberapa perusahaan sudah masuk ISO berapa gitu, berarti memang standarnya udah tinggi. Oke, lanjut. Yang keempat, siklus terakhir ya, pengendalian atau kontrol. Pengendalian dilakukan jika hasil evaluasi terdapat pengukuran yang melebihi nilai ambang batas. Pengendalian dapat menggunakan metode hierarki pengendalian, yaitu yang pertama, eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, APD, alat pelindung diri. Nanti kita jabarkan di perkuliahan berikutnya, apa itu pengendalian yang menggunakan hierarki yang di atas, hierarki pengendalian, yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan APD. Oke, ini coba kita rangkuman dari subbab ini. Ruang lingkup kegiatan higiene lingkungan industri mencakup antisipasi, pengenalan, evaluasi, dan pengendalian. Ruang lingkup higiene industri membentuk suatu siklus berurutan selama aktivitas industri berjalan. Oke. Jadi untuk siklus higiene industri yang kita bahas adalah seperti gambar ini, kita ulang lagi, antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan kontrol. Jadi jika semua itu bisa berjalan dengan benar, dengan standar keselamatan, ya insya Allah akan meminimalisasi ya resiko kecelakaan kerja dan ketidakhigienisan di bidang industri di perusahaan tersebut. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan, Bapak, Mas? Gampang ya, apanya? Bahasanya bisa diterima ya, Mas ya? Siap, bisa, Pak. Ya. Siap, bisa, Pak. Karena Bisa, Pak. ya, karena kaitannya dengan higienis ya, keselamatan. Jadi memang penting ini. Kita pelan-pelan aja. Apa yang bisa kita diskusikan, langsung aja nggak apa-apa. Masih di kampus ini Pak Marwan ini, sama Pak Iwan nih. Ya, masih Pak. Masih. Ya, istirahat sejenak untuk belajar. Satu ruangan apa beda ruangan ini? Satu ruangan, Pak. Oh, satu ruangan. Siap. Ya. Oke lah, mungkin bisa pakai satu HP ya sebenarnya. Sendiri-sendiri, Pak. Sendiri-sendiri ya kelihatan.
Saya malah ngeblank, Pak. Oh. Oke, ada diskusi atau pertanyaan? Jadi gini ya, Bapak dan Mas. Kalau higiene industri itu sebenarnya kan menarik ya. Kalau memang senang bisa diperdalam sampai beberapa semester ke depan, bisa juga diangkat untuk skripsi. Jadi mulai semester 2 pun ngomongin skripsi nggak apa-apa, karena itu nanti cepat kok. Kalau dari sekarang udah punya planning, punya rencana, apalagi punya dosen pembimbing, enak. Jadi bisa cepat nanti. Artinya skripsi bisa 1 semester gitu udah bisa selesai. Gitu ya, Mas dan Bapak-Bapak ya. Iya, Pak. Oke. Oke, mungkin sekian dulu untuk hari ini. Ada pertanyaan atau sanggahan atau diskusi, boleh nanti di grup WA disampaikan atau PM saya langsung, nggak apa-apa ya, Bapak dan Mas. Jadi nggak usah sungkan-sungkan untuk WA saya atau telepon saya, nggak apa-apa. Saya selalu terbuka untuk teman-teman kita di sini untuk membantu teman-teman biar lebih cepat dalam memahami ya perkuliahan ini sehingga untuk ke depan bisa lebih baik. Gitu. Ya, Pak. Ya. Oke. Berarti saya tutup dulu ya perkuliahan. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa bertemu lagi di minggu depan dengan keadaan yang Siap. oke. Untuk absen kayak kemarin nggak, Pak? Ya, absen kayak kemarin aja, Pak. Dibikin gampang aja. Jadi apa namanya, setiap pertemuan dibikin absen aja sama. Gitu ya, Pak ya. Jadi Siap, Pak. ya, jadi saya absen tidak saklek ya, enggak kolot-kolotan. Kalau masalah absen, misal Pak Marwan atau Pak Iwan atau rekan-rekan yang lain ada kepentingan yang nggak bisa ditinggalin, kita fleksibel. Yang penting nanti bisa mengikuti di selanjutnya atau di sesi offline. Jadi memang saya rekord biar nggak ada yang ketinggalan. Mohon izin Pak, untuk absen seperti yang kemarin saya kirimkan ke Bapak Pak, yang sudah dibetulkan. Nama Ya. dosen dan lain-lain Pak. Ya, Mas Bastian. Ya, seperti itu aja ya Mas ya. Nanti dikirim Siap, Pak. lagi. Ya, terima kasih Mas Bastian dan teman-teman yang lain. Siap Pak. Oke, saya akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, di absen ya bro.